Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Merdeka! Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-78 atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi kita seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Di hari yang bersejarah ini, firman Tuhan akan menyapa kita. Oleh karenanya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kita sudah lama mendengar sebuah ungkapan yang berbunyi, diam itu emas. Apakah ungkapan ini masih relevan dengan kehidupan kita di era kemajuan sains dan teknologi dan di era digitalisasi sekarang? Kitalah yang memaknai dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam surat penggembalaan atau surat pastoral yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai seorang pelayan dalam konteks menghadapi para pengajar sesat yang menyusup ke dalam gereja, mengingatkan jemaat supaya mereka tidak bersilat lidah, sebab hal itu tidak ada gunanya dan hanya mengacaukan. Timotius termasuk jemaat harus menghindari omongan yang kosong dan yang suci. Karena perkataan-perkataan tersebut hanya menambah kefasikan. Bahkan dikatakan seperti penyakit kanker yang menjalar. Mereka harus menjauhi keinginan nafsu dan menghindari persoalan bodoh yang dibuat-buat karena menimbulkan pertengkaran. Ayat renungan kita di pagi hari ini mengajarkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Oleh karenanya, sebagai orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus, sikap yang harus dicerminkan oleh hamba Tuhan dan termasuk kita orang percaya adalah mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera terhadap siapapun. Dalam setiap waktu kita harus bersikap selalu ramah dan sabar, serta cakap mengajar dan mengucapkan kebenaran. Karena dengan demikian ada kemungkinan orang-orang fasik bertobat. Dalam menghadapi pengajar sesat, sekalipun Rasul Paulus tidak ingin jemaat Tuhan melakukan debat kusir, tapi berusahalah melakukan dan menjadi layak di hadapan Tuhan dan menyucikan diri. Jangan kita tergoda memperdebatkan sesuatu yang tidak berguna. Dalam setiap kesempatan, kehadiran kita dan jati diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sudah membaharui hidup kita harus melekat dan menyatu dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kita untuk membangun kehidupan bersama dalam bingkai kasih Kristus. Demikian juga di momen yang bersejarah ini, dalam mensyukuri kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-78 tahun. Kita harus hadir untuk merajut kebersamaan, memaknai negara kesatuan Indonesia adalah harga mati dalam satu tujuan, adil, makmur, dan sentosa dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas sapaan firman Tuhan
di hari yang bersejarah bagi bangsa negara kami Indonesia dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-78. Sungguh besar berkat anugerah Tuhan menyertai perjalanan bangsa ini. Bila Tuhan Engkau berikan hikmat surgawi kepada pemerintah kami, juga kepada kami seluruh warga negara, agar kami tetap cakap sebagai warga negara, cakap sebagai warga kerajaan surga, memelihara dan menjaga identitas diri di dalam rangka sosialisasi hidup kami, dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Boleh kami Tuhan menjadi berkat, membawa kebaharuan, juga menyatukan cita kasih Tuhan, agar kami sebagai warga kerajaan surga juga Tuhan, boleh memaknai hidup ini dan boleh menyatukan hidup kami bersama dengan saudara-saudara kami yang berbeda aliran kepercayaan dengan kami. Tapi di dalam negara ini Tuhan, kami adalah satu. Sebagai warga negara yang tetap setia dalam rangka membangun bangsa ini untuk tetap sentosa, aman, makmur, dan mendatangkan kebahagiaan. Berkatilah juga Tuhan gereja dalam menghadirkan shalom, irene surgawi, dalam rangka tugas untuk tetap mempererat persekutuan dalam 3 tugas panggilan gereja: berkoinonia, bermarturia, dan berdiakonia. Berkati seluruh jemaat HKI Taman Mini, apapun yang sedang mereka pergumulkan dalam hidupnya, kekuatan melalui firman Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dan tetap berakar dalam firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Merdeka, selamat beraktivitas. Teriring salam Pendeta NPC Burian.